dari kata qara'a. Ya. Saya bilang itu salah. Karena apa dasarnya saya mengatakan itu salah? Pertama, kalau dari kata qara'a, dari mana datangnya nun di belakang itu? Dari mana qara'a jadi Quran itu gimana caranya? Kalian sampai puter-puter sampai lepas engsel leher juga tetap aja nggak bakal ketemu. Nah, saya tunjukin sedikit nggak bisa ngikutin caramu yang cuma berteori melalui Google. Saya tanya samamu, kamu paham nggak asal usul bahasa Arab itu dari mana? Asal usul bahasa Arab? Kalau saya belajar itu dari Yaman. Nah, saya nggak tanya itu. Asal usul bahasa Arab itu dari mana? Itu di Yaman itu nggak menggunakan bahasa Arab. Asal usul dari bahasa yang dituturkan oleh bangsa Arab itu dari mana asal usul bahasanya? Supaya kamu ngerti. Itu perlu kajian yang mendalam itu. Nah, makanya kamu jangan sepintar. Saya pun bisa menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh gospel, bahasa Yunani itu berasal dari bahasa ajaran pagan. Ngerti nggak? Wah, kok lari kemana-mana? Lari-lari kemana? Makanya kamu belajar asal usul bahasa Arab itu dari mana. Jangan kamu pikir bahasa Arab itu adanya nanti di zaman Rasulullah SAW. Yang dimaksud qiraah itu adalah pemaknaan daripada nama kitab suci itu sendiri, bukan dari asal usul bahasa. Ini kamu udah mulai jujur di sini, udah mulai bagus. Kamu jujur di sini, cuy. Bagus. Ya emang bahasa Arab itu emang kamu pikir dari mana? Mantap. Saya senang dengan statement kamu, jujur kamu daripada yang lain belit-belit. Kayak gini. Kamu tahu nggak? Di zaman Muhammad ada orang-orang Kristen, ya, yang dia itu sering membaca Qur'an. Tahu Qur'an nggak kamu? Siapa namanya? Ya, siapa namanya? Orang Kristen. Siapa namanya? Kamu kan katakan kamu membawa informasi. Ini bukan bicara siapa namanya. 400 tahun yang lalu. Kamu harus jelaskan siapa namanya. Karena umat Islam itu dasar pijakannya apapun informasinya ribuan tahun yang lalu harus bersanad. Sekarang saya tanya namanya siapa si Kristen itu? Ya, salah satunya adalah kalau kita baca Asbabul Nuzulnya An-Nahl 103, namanya Basyar dan Basyar. Coba teman-teman bisa nggak nunjukin Asbabul Nuzulnya yang dimaksud di sini? Ya, An-Nahl 103, coba baca Asbabul Nuzulnya. Yang perlu kamu pahami itu asal usul bahasa Arab itu apa, dari mana? Pergeseran bahasa itu seperti apa? Ya, itu debatable nanti. Panjang kita kalau bahas itu. Ya, maka dari itu, kamu yang tidak memiliki ilmu, jangan kamu potong tengahnya kalau berbicara mengenai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tidak terjadi begitu saja. Lantas kemudian kamu mengatakan, begitu masuk gereja, dikasih selembaran-selembaran, lalu itu yang kamu katakan sebagai nama asal dari Quran. Kamu ingin menunjuk kan terbukti, kan saya bisa membuktikan. Berasal dari ajaran Kristen. Dan itu yang ingin kamu jajakan. Hanya kan karena bacaan Qur'an kamu katakan itu ajaran dari gereja. Masuk gereja ada lembaran-lembaran. Nah sekarang kalau Yesus Kristus itu berasal dari bahasa apa? Kalau itu yang kamu jadikan acuan, berarti benar dong. Bahwa Kristus itu berasal dari pagan Yunani. Jangan lari, Jul. Jangan lari. Fokus aja ke tema kita. Terus apa yang ingin kamu jajakan di sini? Al-Quran berasal dari bahasa Spain. Berasal dari bahasa Syria. Berasal dari bahasa Yaman. Terus apa masalahnya? Sekarang gini, saya minta pengakuan kamu. Betul nggak ada kosakata selain Arab di dalam Quran? Ya betul, karena bahasa Arab itu bukan murni dari Arab nanti di abad pada saat Rasulullah itu menerima wahyu. Bahasa Arab itu punya asal usul. Makanya di Al-Quran diterangkan, aku tidak mengutus seorang rasul kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Nah, orang Arab itu bahasa kaumnya banyak. Asal usul bahasa Arab itu ada. Perjalanan sebuah rasa bahasa itu ada. Jadi ketika Anda mengatakan Al-Quran itu berasal dari bahasa Semit, enggak masalah di situ. Emang apa masalahnya? Yang salah itu kamu menuduh. Terbukti bahwa itu tadinya dari Qur'annya orang-orang Kristen. Enggak masalah, mau dari Qur'an atau dari Kiriono, enggak masalah. Terus apa masalahnya di situ? Kamu ingin mengatakan Al-Quran itu tiruan? Ya jelas muaranya ke sana, gimana sih, Jul? Nah, sekarang buktikan aja, nggak usah Pak berbelit-belit, buktikan siapa yang melakukan penelitian bahasa dari ajaran-ajaran sebelumnya, kemudian dia tuangkan masuk ke dalam Al-Quran. Siapa orangnya?
Itu baca aja itu asbabun nuzulnya An-Nahl 103. Oke, asbabun nuzul. Apa yang mereka lakukan dan siapa yang melakukan itu? Apa materi-materi poinnya? Orang yang hidup di zaman Muhammad sudah menuduh Muhammad belajar Quran dari dua orang itu, dari dua orang ajam itu. Itulah kenapa. Terus sumber pelajarannya itu apa? Apa nama kitabnya? Dengar dulu, itulah kenapa bahasa Al-Quran seperti seolah-olah dituturkan oleh orang yang bahasa Arabnya itu nggak lancar. Nah, memang bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab biasa memang nggak sama meskipun sama-sama menggunakan bahasa Arab. Kamu lihat aja hadits itu, sama-sama bahasa Arab, tapi rasa bahasanya itu berbeda. Kamu tahu nggak kenapa Al-Quran itu dalam bahasa Arab? Alasannya, dibilang supaya agar kamu mengerti. Nah ya, sekarang kalau ternyata nggak mengerti, jadi gagal nggak kalimat itu? Tapi buktinya Rasulullah Muhammad SAW mengerti, kaumnya mengerti. Salah kamu. Kami aja yang ada di Indonesia ini hidup di 2021 mengerti. Siapa orang Arab, siapa orang Islam yang tidak mengerti tentang bahasa Quran? Sayangnya buku saya ketinggalan, nggak saya bawa. Ya, kamu kan menuduh, kamu kan yang menuduh. Nah sekarang kamu yang membuktikan. Gak usah berbelit-belit kamu ngambil akar bahasa dan seterusnya. Islam itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu sendiri adalah memiliki nenek moyang bahasa, berasal dari bahasa Semit. Tentu perubahan-perubahan bahasa itu yang disadurkan kemudian menjadi bahasa Arab sendiri. Itu nggak bisa dipungkiri, siapapun itu. Permasalahannya sekarang, dasar pijakan tuduhanmu itu mana buktinya? Ini kan ingin kamu mengatakan Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hasil dari saduran, adopsi, kitab-kitab sebelumnya. Buktikan itu, siapa pelakunya gitu loh. 22 tahun Al-Quran itu diwahyukan. Sekarang selama 22 tahun itu siapa di antara sahabat yang melakukan penelitian dari kitab-kitab sebelumnya? Buktikan. Tadi sudah saya suruh tampilkan An-Nahl 103, tapi sampai sekarang nggak ditampilin. Ketakutan. Ketakutan. Ya tampilin lah kalau gitu. Jadi tampilin. Tampilin lah An-Nahl 103, baca asbabun nuzulnya, bagaimana orang-orang yang hidup di zaman Muhammad itu sudah menuduh Muhammad kalau Muhammad itu belajar Quran dari orang ajam. Iya, kayak kamu takut. Makanya bahasa Al-Quran menurut mereka itu belepotan, campur-campur. Tidak, justru asbabun nuzulnya itu adalah untuk, maksudnya tuh bahasa Arab yang jelas itu artinya itu bahasa Allah sendiri, bukan bahasa dari manusia. Kan sudah saya bilang kemarin. Aneh dong. Aneh bagaimana? Loh sekarang gini, kalau misalnya Allah menyuruh malaikatnya datang ke orang Indonesia, udah pasti malaikatnya ngomong sama orang yang mau didatangin itu pakai bahasa Indonesia. Gimana? Nggak perlu lagi dia harus jelasin, saya ngomong sama kamu dalam bahasa Indonesia, nggak perlu lagi. Bahasa Arab yang jelas itu artinya adalah bahasa dari Allah sendiri, kata-kata Allah sendiri, bukan ciptaan Muhammad, bukan ciptaan sahabat, bukan ciptaan siapa. Udah ketahuan begitu. Kok bahasa Syria ada di dalamnya kok, campur-campur bahasa Syria sama bahasa Arab. Mana buktinya kalau ada inskripsi tadi dokumen itu berasal? Mana buktinya? Tadi saya tunjuk dua contoh tadi, kata Qatul Azim sama kata Syria. Udah saya tunjukkan inskripsinya kalau bahasa Syro-Aramaik itu sudah ada di tanah Arab gitu. Waktu zaman Quran diturunkan. An-Nahl 103 loh, 103. Ya, Mbak, biarkan dia kawan. Biar jelasin dia. Coba asbabun nuzulnya An-Nahl 103 kayak mana? 103. Stop. 103. Nah. Ya. Dan sesungguhnya ya, kami mengetahui bahwa mereka berkata, perhatikan ini. Sesungguhnya dia itu ya diajarkan kepadanya yakni Al-Qur'an itu oleh seorang manusia. Yang dimaksud adalah seorang pendeta Nasrani yang Nabi SAW pernah berkunjung kepadanya. Lalu Allah menyanggah firman-Nya. Padahal logat yang mereka tuduhkan kepadanya bahwa mereka belajar daripadanya itu adalah bahasa ajam. Ya, yakni adalah bahasa ajam. Sedangkan ini yakni Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang terang, memiliki kejelasan, kefasihan. Maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing? Nah, saya jawab. Bener nggak? Quran bikin serangannya seperti itu. Dia bilang padahal Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas.
Nggak benar, itu bisa saya bantah. Kalau bahasa Al-Quran itu jelas, kenapa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasabihat, yang nggak jelas? Itu sebenarnya sebagai satu teori. Misalnya gini nih, kamu punya pacarmu ketahuan selingkuh. Udah jelas fakta selingkuh, terus pacarmu ngomong, saya nggak selingkuh. Terus kamu percaya gitu loh. Islam pacaran haram, Dis. Kamu jangan ngawur, Dis. Enggak, gini, saya bilang gini ya. Waktu Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas, supaya menjadi hudal, supaya menjadi petunjuk, supaya menjadi kitab pembeda, ya, supaya menjadi kitab penjelas. Bagaimana mungkin kitab yang mengklaim dirinya penjelas supaya dapat dimengerti di saat yang sama ngomong tentang dirinya sendiri bahwa di dalam dirinya ada kalimat-kalimat ayat-ayat yang sumir, yang nggak jelas, yaitu mutasabihat. Ini udah ketahuan, tuduhan itu nggak sembarangan. Orang nuduh, Muhammad itu belajar dari itu, orang ajam itu, makanya bahasanya nggak jelas, bahasa Quran itu campur-campur, gitu loh. Dan itu sudah saya buktikan tadi, ada beberapa kosakata yang bukan bahasa Arab. Contohnya syariah, kataud diaji. Apa taud? Ya kan? Banyak. Jadi kan menurutmu ayat mutasabihat itu berasal dari bahasa apa? Ayat mutasabihat, ini menurut saya, ayat mutasabihat itu muncul karena yang membuat itu orang ajam. Dia nggak ngerti bahasa Arab. Jadi dia paksakan dalam bahasa Arab, akhirnya yang membuat kacau. Jadi orang ajam dari sahabat Rasulullah siapa orang ajam? Itu kan baca aja literaturnya tadi An-Nahl 103. Kasih bantuan Kan lo, kamu yang menuduh. Dis, gue kasih bantuan lo. Salman Al-Farisi bilang gitu sama Bang Juma. Bilang gitu. Coba. Salman Al-Farisi coba. Enggak, saya ajam tuh. Enggak usah kesana. Gue bantu beneran, soalnya lo kasihan gitu. Gue bantu biar menang gitu. Iya, tapi bukan Salman Al-Farisi. Yang saya bahas bukan Salman di sini. Saya tahu ya, Salman itu yang menyarankan Muhammad untuk membuat kondak, untuk membuat parit ketika orang-orang musyrikin ingin menyerang mereka. Dengar dulu. Bukan masalah itu yang saya bahas. Di dalam asbabul nuzul atau historical background dari An-Nahl 103, orang-orang coba itu bacakan asbabul nuzulnya dari tadi. Kamu bicara asbabul nuzul. Apa asbabul nuzul dari ayat ini? Iya, pada suatu kali terlihat bahwa Muhammad itu sedang bercakap-cakap. Ya, terus? Dan dua orang, namanya itu Bashar dan Yasar kalau nggak salah itu namanya. Ya. Jadi dari situlah orang-orang menuduh Muhammad tuh belajar Quran dari dua orang itu. Nah, dua orang itu orang ajam. Dia bisa bahasa Arab dia, cuman belepotan bahasa Arabnya. Yang menuduh siapa? Yang menuduh orang-orang kafir yang nggak percaya sama siapa? Quran. Orang kafirnya siapa? Harus bersanad dong, harus Quran jelas. Nggak menyebutkan itu siapa. Jadi kalau Al-Quran nggak menyebutkan berarti orang-orang larangan dia. Loh. Aduh, kasihan ya di An-Nahl itu kan nggak disebutkan siapa yang menuduh itu. Yang jelas ada orang. Itu diturunkan untuk menyangkal gitu, untuk menyangkal tuduhan. Kan simpel bahasanya. Iya, menyangkal tuduhan. Gitu tapi sangkalannya kok jadi aneh. Dia bilang padahal bahasa Quran itu jelas. Sekalian patah tulang. Dengar, padahal bahasa Quran itu jelas. Perkataan padahal bahasa Quran itu jelas, itu sudah menjadi satu indikasi bahwa memang ada yang ngomong bahwa bahasa Quran itu nggak jelas. Kalau memang bahasa Quran itu jelas, kalau memang bahasa Quran itu jelas, ngapain harus diomongin lagi bahasa Quran itu jelas? Nggak ada yang bilang kalau Quran itu mesti jadi kayak ensiklopedia, nggak ada yang bilang gitu. Sekarang kamu akuin nggak ada bahasa-bahasa yang nggak jelas di Quran? Memang harus beda sendiri karena itu kan dari itu kan. Kamu akuin nggak ada bahasa? Contoh yang mana yang susah dalam bahasa Quran maksudnya? Kasih contoh. Bahasa nggak jelas dalam Quran. Alif lam mim, kata ya, ain shad itu loh, itu gematria. Bahasa nggak jelas. Biar kali Kang. Oh, salah satunya itu. Coba saya tanya sama kamu. Tunjukkan mana bahasa yang tidak jelas dalam Al-Quran yang membuat umat Islam itu bingung gimana? Oh ya udah, saya tanya sama kamu, apa itu arti kahab ain shad itu? Kahab ain shad. Itu apa? Kamu sama halnya bertanya kepada saya, apa arti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J?
Ya, karena Penting kamu nggak? nggak belajar bahasa Syria. Kalau kamu belajar bahasa Syria, kamu tahu artinya itu apa. Nah, sekarang kamu belajar bahasa Syria itu apa? Bahasa Syria itu apa kalau dia menyebut Oh, rahasia kaf, lam, dong. mim? Rahasia Apa? dong. Oh, nanti jangan bebas. Tunjukin dong. Edis. Tunjukin. Al-Quran menurunkan alif lam mim itu tantangan buat orang Arab, orang Quraisy, orang-orang yang mengerti tutur bahasa Arab. Itu tantangan dari Allah. Al-Quran itu berasal dari bahasa yang kalian gunakan, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Silakan Anda buat sebuah kitab atau 10 surah yang sama dengan Al-Quran. Jika yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dari Allah. Sama seperti kamu. Ini udah 1000 tahun lebih Al-Quran itu. Ayo, jangan kau katakan rahasia dong. Sekarang kau buatlah Al-Quran. Sama seperti Al-Quran. Dengan menggunakan bahasa Arab. Alif, ba, ta, za, dan seterusnya. Buatlah coba. Kamu bisa kalau kamu bisa. Kamu udah lama loh Jul diskusi gini. Ngomongnya kemana-mana fokus gitu loh. Edis. Ini untuk membolakkan kau punya argumen itu. Merahasiakan apa emang nggak tahu? Kita itu membahas apa itu Quran, dari mana asal usul Quran. Saya sudah ngomong Quran itu dari Kerian. Kamu tuh merahasiakan apa emang nggak ada? Bagaimana? Kamu merahasiakan berarti emang nggak ada. Bingung ngejelasannya. Saya mau pengen kita fokus. Ya sekarang berani kalau nggak kamu tunjukin, berani nggak? Nggak usah kayak di grup lah ditanya dalil, nggak bisa nunjukin telanjang lari. Begitu. Makanya saya tanya dalilnya mana yang kamu tunjukin. Jadi itu gini, tahu nggak diskusi yang baik itu harus fokus sama tema, jangan kemana-mana. Edis, ajaran Islam itu jelas, Edis. Salah satu poinnya adalah pembahasan tentang bahasa. Jadi salah satu pokok pembahasan dalam bahasa Arab itu adalah pembahasan tentang latar belakang munculnya bahasa Arab itu sendiri. Nah, dengan pembahasan ini, ya umat Islam dapat mengetahui dari mana asal-usul bahasa. Yang tentu dengan sendirinya harus mengetahui sejarah perjalanannya. Kalau kamu sampai kepada satu bahasa yang berdiri sendiri. Nah, demikianlah halnya dengan bahasa Arab. Itu tidak berdiri sendiri. Ada asal-usul perjalanan bahasa, kemudian tercipta bahasa berdiri sendiri yang kemudian menjadi bahasa Arab. Sama dengan bahasa Indonesia. Oke, gitu. saya baca. Bahasa Indonesia itu punya latar belakang. Jadi bahasa Arab itu, dengar. Jadi bahasa Arab itu merupakan rumpun dari bahasa Semit dan mempunyai anggota penutur yang banyak. Tidak hanya satu, yaitu bahasa Arab tok. Itu diakui. Saya jawab ya. Karena kalian memaksa saya untuk apa sebenarnya arti kaf ha ya ain sod. Saya jawab. Kau ingin mengatakan itu Yesus untuk Yesus. Ambil dari CP. Inilah Jul. Kamu dari dulu gitu. Saya belum selesai ngomong, kamu udah menyimpulkan. Senang banget kamu tuh nyimpulin ini saya. Masalahnya ilmunya kamu nggak ada, udah ketebak. Saya jawab. Silakan. Ini saya jawab dari satu tulisan. Ya, dari tulisan berasal dari 7 Januari 2019. Ya, dari Dr. Pipes. Ya, saya bacakan. Ya. Coba di share screen. Enggak, saya baca di HP lain ini. Kaf haya or surah Maryam the first has no meaning. Dengarkan dulu biar saya artikan. Kaf haya ain sod in surah Maryam first has no meaning, tidak punya arti. At-Tabari provide 14 different meanings. Ya, Tabari itu mengungkapkan 14 perbedaan arti. To those mysterious letter that the reader of the Quran will find many Quranic surahs. Ya, jadi Tabari itu menjelaskan ada 14 perbedaan arti dari kata misterius itu. Ya. Nah, kemudian At-Tabari start his tafsir by telling the readers that jadi Tabari itu memulai tafsirnya dari bacaan dari mufassirin itu sama-sama tidak saling menyetujui. Which mean that At-Tabari had no idea what the mysterious meaning. Jadi Tabari itu juga dia tidak memiliki ide. Ya udah. Arti. Dengarkan dulu. Nggak perlu sekarang. Kamu tunjukkan. Ini dipecahkan artinya. Aso itu berasal dari bahasa apa? Oke, saya baca. Oke, Christoph Luxemburg. Dan lagi-lagi saya mengutip Christoph Luxemburg orang Syria asli. Ya, berasal dari bahasa apa? Dia memecahkan masalah ini
Dia memecahkan masalah ini. Sebenarnya Christopher believes that the siglum of the Syriac Kaf Ha Ain Sod itu merupakan singkatan dari kata-kata Khabir Huyah Elia Sabot. Ya, artinya Khabir Huyah Elia Sabot. Yang artinya great is the Lord, the excellent, the Sabot. Ya, kalau kamu baca salah satu nama Yahweh itu ada namanya Jehovah Sebaot. Ya, terus? Tuhan yang Maha Perkasa. Nah, terus apa masalahnya? Jadi artinya dari Qaf Ha Ya Ain Sod itu artinya adalah Khabir Huyah Elaya Sabot. Indonesiakan apa arti Indonesianya? Artinya sungguh besarlah Tuhan yang Maha Perkasa. Terus masalahnya apa? Ya sekarang kamu jelaskan. Masalahnya apa? Substansinya. Ya terbukti bahwa itu sebenarnya singkatan-singkatan yang sudah familiar di dalam bahasa Syria. Nah, kalau sudah familiar di bahasa Syria, terus apa masalahnya dengan Islam? Kan saya sudah katakan tadi. Saya kan sudah mengatakan latar belakang bahasa Arab itu kan saya sudah bilang tadi. Terus kemudian kalau saya mengartikannya dengan bahasa Bugis gimana? Bang Juma, ya. Saya ambil alih saja. Ini gematria, ini gampang. Jadi kalau orang-orang Semit ya, orang-orang Semit baik itu orang Aram, orang Ibrani atau orang Arab, ya orang Yahudi terutama, dia tuh kalau dikasih ayat-ayat yang cuma huruf-huruf doang itu dia tidak membantah. Makanya tidak ada satupun Yahudi yang membantah masalah alif lam mim, ya shin, kaf ha ya ain sod, tidak ada yang membantah itu. Karena saya tunjukkan di dalam kitab tafsir Yahudi yang paling mendalam yaitu Kabalah. Ternyata huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpisah dalam Al-Qur'an itu justru punya nilai yang tinggi di dalam Taurat. Ini saya tunjukkan. Saya nggak asumsi saya baru saja mempelajarinya ini dan kebetulan kamu nanya ya, mungkin qadarullah ya. Jadi di dalam Kabalah Sefer Yezirah pasal kedua ayatnya ke-1 ya. Esrim wetisim utiot yasud shalos emot seba kafulot wesetayim esreh fasutot shalos amot yasudan kaf zakot wekaf huwa velason hak mekaria banitim. Bahasa Inggrisnya gini, the foundation are the 22. Huruf di dalam bahasa Ibrani itu dasarnya adalah 22 letters, 3 mothers, 3 huruf ibu, 7 double dan 7 huruf yang punya pelafalan 2 tergantung titik di tengahnya. Nah ini saya terjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia biar kamu tahu bahwa alif lam mim kaf ha ya ain sod itu punya nilai yang tinggi di mata orang-orang Yahudi itu sendiri, dan itu bukan Yahudi yang bodoh ya. Kalau Yahudi yang Kabalah itu tingkatannya rabi, tingkat tinggi Ini kamu jangan guncang ya, saya tunjukkan ini. Nah ini, bentar saya terjemahkan dengan baik dulu. Nah, seperti ini. Artinya gini, dasarnya adalah 22 huruf ya dalam bahasa Ibrani, 3 huruf ibu, 7 huruf tanda, dan 12 huruf tunggal. Jadi yang disebut pertama itu adalah yang paling tinggi nilainya, yaitu 3 huruf ibu. 3 huruf ibu apa aja? Alef, mem, dan shin. Dan huruf ibu 3 ini masuk ke dalam Quran yang muqatta'ah, alif lam mim kaf ha ya ain sod. Berarti itu nilainya tinggi di mata orang-orang yang tahu Kabalah. Nah ente nggak tahu huruf itu ini? Asumsi. Ini orang coba gimana? Ya itu kan memang asumsi. Saya coba gantian, saya share screen. Gantian dong, Enggak, saya share screen coba. Nuduh asumsi dulu. Teruskan Adinda, teruskan. Mengatakan Terang dulu, jelaskan terus. 3 huruf ibu, terus 3 huruf ibu, kemudian 7 huruf ganda. Nah, huruf Arab ada 28, sedangkan huruf Ibrani 22. Ternyata sebenarnya huruf Arab dengan huruf Ibrani itu nggak beda. Hanya huruf Arab itu lebih detail menjelaskan huruf-huruf yang misalkan ha, ho. Nah itu kof, kaf. Sedangkan di Ibrani hurufnya 1 dibedakan dengan titik. Apabila dikasih titik itu, maka sama aja menjadi jumlahnya sekian. Jadi sebenarnya Ibrani dan Arab itu ada keterkaitan. Dan nanti juga keterkaitan dengan Aram. Hanya di dalam huruf Semitik, yang huruf ibu itu 3. Alef, mem, dan shin. Ya, alef, mem, dan shin. Berarti dalam bahasa Arabnya alif, mim, dan shin. Nah ternyata 3 huruf ini yang menurut orang-orang Ibrani adalah huruf ibu. Ternyata terdapat di dalam Quran yang
tidak yang muqatta'ah, yang mutasyabihat, berarti artinya ini mendalam banget gitu loh. Jadi misalkan alif lam mim, oh berarti dia mengambil 2 huruf ibu, kaf ha ya ain shad. Nah, dia mengambil di sini, dan ternyata huruf kaf masuk huruf kualitas kedua, yaitu seven double. Nah ini saya nggak usah jelaskan kamu, nanti kamu pinter, ini kabalah, ini saya dengan sueb saja, kamu nggak boleh tahu terlalu dalam, nanti kamu malah tambah jeleneh. Udah cukup aja. Silakan Bang Juma. Ya, jadi jelas sudah ya bahwa apa yang saya terangkan tadi, Al-Quran itu adalah berasal, bahasa Arab itu berasal dari tutur dari keturunan bangsa Semit. Artinya memiliki proses ribuan tahun. Nah, dalam perjalanannya itulah kemudian terhimpun bahasa sehingga berdiri sendiri bahasa Arab itu. Tapi asal-usulnya ada, perjalanannya ada, sehingga ketika Anda mengatakan Quran itu bukan berasal dari bahasa Arab, tapi itu bisa benar. Itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya ketika pewahyuan Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW sudah menggunakan bahasa yang berdiri sendiri, yaitu bahasa Arab. Jadi kalau kamu mau mengutak-atik dengan mengaitkan dengan Al-An'am tadi ya 103, itu adalah perbuatan sia-sia. Karena umat Islam itu sudah paham jauh sebelum kamu baru menemukan di Google itu. Ngerti ya, Mas Edis? Apalagi ditambah dengan ilmu yang diterangkan oleh Adinda Indra Mose, itu sudah sangat jelas. Makanya bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu bahasa serumpun, sama dengan bahasa Malaysia, dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia sama. Ya, masalahnya. Ya, masalahnya kalau orang Malaysia dipaksa ngomong bahasa Indonesia, atau sebaliknya orang Indonesia dipaksa bahasa Malaysia, itu belepotan. Sama kayak orang Aceh betul. Tahu belepotan, kenapa kamu nuduh Nabi Muhammad mencomotnya dari bahasa Syria? Aduh, nggak paham. Aduh, susah banget. Sendiri tuh, susah banget sih. Coba izinin saya. Nyampe, bro. Coba saya share screen dulu punya saya sebentar. Ya, share screen itu kamu makan kontrol dulu, bentar. Bentar dulu. Kamu kurang protein, Dis. Kamu makan kontrol dulu biar pintar. Ini makan coto. Nih, bentar nih. Saya bikin nih. Coba nih ya. Aduh. Nih, dengar dulu. Ini saya tulis ayat Quran. Ya. Khusus Ustadz. Aduh. Ya. Mantap. Apa nih bacanya nih? Utul ba'da zalika zanim. Ya. Saya mau tanya sama kalian. Yang saya lingkarin ini ada utul dan kata-kata zanim. Saya mau tanya sama kalian. Bener nggak utul sama zanim ini bahasa Arab? Ya kan sekarang sudah digunakan bahasa Arabnya. Emang kenapa? Nah, ini. Ya, oke. Ini sebentar. Nah, jelasin. Oke. Coba buka tafsir Al-Quran dengan yang menerangkan kata zanim ini. Ya, silakan. Quran juga itu menyerap bahasa Koptik ke dalam bahasa Ibrani. Enggak, ini masalahnya bukan. Ini masalahnya. Aduh. Namanya. Begini ya, ini masalahnya itu bahasa Mesir, bahasa Koptik. Kalau bahasa Ibrani asli itu ani, tapi diserap dalam Torah, ente nggak problem. Kenapa ente nggak problem? Kenapa giliran Quran ente problem? Oke lah, gini aja lah. Gini. Apalagi kalau kita membahas kitab Yunani ya. Asal usul bahasanya dari. Ngaco banget kalau Greek itu. Anut Pagan. Oke. Sekarang gini. Dari mana tuh? Sekarang gini. Kalau kalian tadi sudah masih membantah bahwa Quran itu sebenarnya dari Keryan, bahasa Aram yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kan saya sudah bilang nggak ada masalah dengan itu, Edis. Kan udah saya bilang bahasa Arab itu. Lu balik lagi ke Keryan lagi. Nggak ada masalahnya. Malah huruf-huruf yang sulit menurut kamu yang tidak bisa diterjemahkan. Adinda Indra Mose sudah jelasin, ternyata huruf itu memiliki karismatik tersendiri bagi keturunan Abraham. Terus apa lagi yang itu huruf ibu, huruf ganda dengan huruf yang, jadi kan di dalam bahasa Ibrani itu ada kualitas 1, yaitu huruf ibu itu ada 3, huruf ganda ada 7 dan huruf lainnya ada sekian. Kalau saya jelaskan di selanjutnya di pasal ke-6-nya, Edis kamu bisa melayang-layang seperti kakimu nggak injak tanah karena artinya tinggi banget, tapi saya nggak mau terlalu cukup saja
Gematria itu. Putus-putus. Kamu nggak tahu gematria. Putus-putus. Ya, anggaplah Kamu apa bilang- yang menjadi Kamu temuannya bilang saya Edis nggak tahu itu gematria. benar. Gematria itu cuma tradisinya orang Kristen. Sama tradisi Yahudi. Indra, kamu kok ngajarin gematria sama saya? Loh iya, Islam tuh nggak punya tradisi gematria. Gematria itu cuma dikenal di dalam pembelajaran teks-teks kitab suci Kristen dan Yahudi. Kitab-kitab suci Kristen yang mana yang kamu maksud? Nah, ini. Nih, ini. Salah yang mana? salah satu pembahasan. Tapi nanti melebar lah. Gak usah melebar lah. Fokus aja lah. Gini. Iya, karena sebenarnya kitab Kristen itu nggak ada yang bersentuhan dengan keturunan Abrahamaik. Larinya ke Yunani. Melebar lagi. Lah itu fakta. Itu fakta. Nggak bisa kamu pungkiri. Kalau kamu ingin mendudukkan Al-Quran dengan metode ini, saya pun bisa mendudukkan kitabmu dengan metodemu itu. Dari mana asal usul kata theos? Itu sumbernya dari mana? Theon asalnya dari mana tuh? Apostolos dari mana tuh? Logos Problemnya itu berasal di mana? dari mana? Problemnya Sekarang saya tanya samamu, problemnya dari mana? Apa yang kamu jadikan acuan tentang Quran? berarti Kita sudah Quran uraikan. itu tidak berasal dari Allah, tapi berasal Siapa dari bilang? Siapa bilang? Kalau terbukti bahwa Quran berasal dari Kairian gimana? Loh, apa buktinya? Kan saya sudah bahas. ini ngulang lagi. Tadi kan udah saya Iya, buktikan. kan ada tadi yang kosakata. kamu protes itu adalah rasa bahasa. Saya sudah mengatakan, kami orang Islam mempelajari bahasa Arab, tahu asal-usul bahasa Arab itu punya sejarah. Tahu kami. Nah, kalau itu pun jadikan sebagai materi tentang kitab gospelmu, muaranya kemana coba? Orang-orang Kristen pertama itu susah menyebut nama Tuhan, nama Rab, nama Elaha. Susah mereka sebut itu. Karena kenapa? Lisannya sudah terbiasa menyebut Theos, Zeus, Anus. Itu sudah terbiasa. Sebutan-sebutan itu. Kok lari-lari pula? Kamu ingin diprotes, kamu ingin memprotes Quran, tapi kitabmu nggak bisa diprotes, gitu maksudnya. Oke, sekarang gini. Dengerin ya. Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Betul? Iya betul, emang kenapa? Tapi ternyata bagaimana kalau orang Arab, bahkan orang Arab sendiri nggak ngerti, bahkan Muhammad nggak ngerti. Gimana? Mana buktinya Muhammad SAW nggak ngerti? Buka Quran surat keempat ayat ke-101. Ya, buka silakan. Share screen. Ya, silakan. Kamu ngomong sama Edis dulu, ngomong sama ahli. Iya, saya tahu kamu. Saya ngomong sama orang yang buta huruf seperti saya. Coba kamu bacakan Quran apa? Quran 4 itu apa? Quran 4, coba. Quran surat keempat. Iya, surat keempat itu apa? Ali Imran, Al-Baqarah atau apa? Sebut, 1, 2. 4 itu Anissa kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah. Aduh, katanya. Al-Baqarah itu nomor 2. Saya itu bukan tukang hafal-hafalin kayak begitu, Jul. Lalu yang kamu tahu, kamu memahami Al-Quran itu pakai apanya? Pakar itu bukan ngapalin kayak begitu, itu mah pakar kalian. Nah, terus yang kamu maksud pakar Quran itu apa? Memahami isi Al-Quran. Oh gitu, artinya kamu bisa Al-Quran, terjemahan atau Al-Quran? Ya kita semua perlu terjemahan. Kita semua bukan orang Arab. Kita perlu terjemahan. Udahlah. Mana di share screen kayak gini sih, ini ilmu nggak ada orang satu ini. Ini nggak di share screen, ini takut kalian udah ketakutan ini. Kalian mengklaim Quran bahasa Arab supaya dimengerti, giliran ditunjukin bahwa orang Arab sendiri nggak ngerti. Kamu kan pakar, kamulah yang tunjukkan atau bacakan ayatnya, gimana? Iya, buka saja yang tukang share screen. Kamu baca aja apa bunyi ayatnya, pakar kok gitu. Saya nggak punya aplikasi Quran. Pakar itu nggak butuh aplikasi, kalau dia pakar Quran langsung nyebut gitu loh. Lebih fair kalau ditampilin ayatnya. Sama ketika saya pakar gospel, langsung sebut ayat. Nah, kamu ketika mengatakan kamu pakar Quran, langsung sebut ayat dong. Jadi siapa yang mau share screen nih? Tadi saya lagi kan? Nah, kan ketahuan. Share screen. Yang lu aja kali yang share screen, lu aja kali. Karena kamu yang mengklaim, jadi kamu yang tunjukkan gitu. Saya nggak bisa share screen, buka Google gimana caranya? Ya baca aja. Kami kalau kamu udah baca, kami udah paham. Ya ditampilin lebih fair kalau ditampilin. Enggak. Sorry, Bang Juma. Bang Juma itu kan? tadi HP ku
kopet jadi aku kepental. Ini sambil ngecas ini. Coba dibuka. Bener nggak Muhammad ngerti Quran? Coba. Saya nggak ngerti Buka perkembangan. Quran surat An-Nisa ayat 101 sampai 102. Nah, apa bacanya? Iya, elah suruh buka kok. Kok buka pula? Saya Kita sendiri lah sama-sama. yang buka lah. Saya sendiri yang buka lah ya. Oh, ribet banget lah. Di mana ini buka ini? Soalnya menu browsernya itu nggak ada. Adanya Microsoft, Google Drive, Box, foto, dokumen. Nggak ada di sini browsernya. Yang punya browser siapa? Coba di search Ya udah dulu. baca lah kalau kayak gitu, baca aja. Dalilnya kayak mana bunyinya? Pakai Al-Quran nggak hafal. Hahaha. QS 4. Hah? Yes. QS 4 Yes, kamu tak kasih bocoran tentang 101. ini di sambil kamu nyari ya. Kamu tak kasih bocoran tentang gematria. Gematria itu bukan strong number, tapi strong letter. Jadi setiap huruf itu punya kekuatan dalam bahasa Ibrani, punya power. Itu kamu tak kasih bocoran. Itu ada di Kabbalah. Jadi bayangkan ya. Nama bapaknya siapa? Abraham. Nama ibunya siapa? Hagar. Berarti nama anaknya siapa? Harus Ismail. Itu nanti dari huruf-huruf yang tersusun di antara Ismail itu nanti ada dikalibrasikan, digematriakan, dimatematika,kan itu nanti ketemunya Abraham, Hagar. Tapi kalau Yishak dari susunan hurufnya Yishak itu nanti dia ketemunya itu Sarai, Abraham. Ini nggak bisa ketukar. Jadi seperti itu, di situ gematria. Jadi setiap huruf dalam bahasa Ibrani itu dia punya strong number. Sebagaimana bahasa Arab pun punya strong letter. Makanya orang-orang Arab itu nggak pernah protes. Ini dikasih kaf, ha, ya, ain, sod, alif, lam, mim, ro, alif, lam, mim, sod. Dia nggak pernah protes karena itu justru ketinggian nilainya. Dan orang-orang kayak kamu ya nggak ngerti. Dia nggak mana ngerti dia loh. Neos aja dia nggak tahu gimana sih. Iya, Dis. Jadi itu, Dis. Dan itu, Dis, uniknya, Dis. Orang-orang Yahudi sendiri mengakui bahwa induk atau ibu dari huruf ibu itu ada 3. Jadi induk dari semua huruf itu ada 3, yaitu alef, mem, dan sin. Nah, ternyata ketiganya itu digunakan dalam huruf-huruf muqatta'ah dalam ayat-ayat Quran. Contohnya kaf, ha, ya, ain, sod, ya, sin. Nah, itu pakai sinnya kan. Kemudian alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim sod, itu ada artinya. Nah, itu nanti ada kualitasnya. Tapi Kalau coba kamu tanya saya apa artinya Yasin. Ya coba apa artinya kita Yasin? nggak perlu tahu artinya Yasin, bro. Yasin itu ya Tetapi wahai sin. Wahai sin. bukan. Sin itu dia bulan. Bentar ya ada ini. Artinya Tadi kan bukan udah itu, bro. dijelasin huruf-huruf gematria. itu adalah Itu huruf-huruf gematria. yang sangat-sangat memiliki makna tersendiri. Ya. Contohnya Dis ya, Al-Baqarah itu diawali dengan alif lam mim. Kamu kan katanya pakar Quran. Coba dari sekian ribu huruf di dalam surah Al-Baqarah kamu kumpulin wawunya berapa, nanti paling banyak alif lam dan mim. Saya taruhan sama kamu, saya. Karena memang itu gematria. Contohnya alif lam mim ro. Nanti kamu temukan di dalam surat itu huruf yang paling sering keluar itu. Nggak bisa ketukar. Kalau ketukar ketahuan berarti Qurannya dirubah. Jadi kita tahu Quran itu dirubah dari apa? Dari gematria itu, biar kamu tahu itu kuncinya di situ. Dan biasanya ayat-ayat Quran yang menggunakan gematria nilainya tinggi. Al-Baqarah, Ali Imran, surat Maryam nilainya tinggi. Dan yang biasanya banyak diperdebatkan. Contohnya surat Maryam. Kan kita perdebatan dengan kamu, makanya dikasih gematria. Biar kalau ada yang merubah, langsung ketahuan. Wah, Edis yang merubah ini. Gitu. Itu sih. Kita kasih tahu saya. Ini saya belum, ini baru saya jelaskan gematria dalam bahasa Arab. Jangan ketinggian. Iya Bang Juma, ini saya belum jelaskan gematria di dalam bahasa Aram. Oh belum tahu lagi nanti, kamu bingung nanti. Yang saya takutkan nanti kamu kayak Ibnu Kala, baru belajar syariat sudah langsung lompat ke makrifat, akhirnya sesat gitu loh. Saya khawatirkan begitu, jadi makanya saya buka kulitnya doang, kalau penjelasannya nantilah. Kamu belum cocok. Sekarang gini ya, kamu ilmunya dasar saja, kamu ngakunya pakar. Kalau saya kasih kamu ilmu pakar, kamu ngakunya apa cuy? Pagar. Kamu pagar gitu. Itu jadi orang-orang yang tingkatan tinggi kayak Rita Wahyu. Mana Rita Wahyu pernah memprotes? Itu alif lam mim artinya apa? Karena dia tahu gematria Ibrani, nggak mungkin dia protes itu. Dia orang berpendidikan. Dia menjatuhkan
reputasinya kalau dia mengkritik kaf ha ya ain shad karena dia tahu gematria. Dia nggak akan mungkin kritik itu. Begitupun Rabi Tovia Singer, Abrahamson, mana pernah dia mengkritik alif lam mim, alif lam ra, nggak pernah. Karena dia tahu itu punya nilai yang tinggi. Jadi nah, kalau si Edis apa dong? Yang orang nilai tinggi aja agak berani protes. Nah, kalau si Edis apa? Ya, dia itu suka melalang buana di Google. Sendal jepit dia. Edis sukanya sumbernya Wikipedia. Wikipedia itu source-nya bebas, siapapun dapat mengubah. Kalau Ibnu Kalam pinter ngetik tiba-tiba merubah, kamu sesat, Dis, bener. Edis itu sukanya melalang buana dari satu YouTube ke YouTube yang lain, dari satu live ke live yang lain untuk pansos. Itulah si Edis. Para netizen tolong didengar, Edis ini pansos karena YouTube-nya nggak laku-laku. Tapi lumayan buat hiburan. Sudah saya bilang bukan nggak laku, saya pensiun dari YouTube. Prank, gue ikutin butin. Ya sudah. Bebas. Bunda, itu yang dijual sendal jepit. Siapa yang mau beli sendal jepit? Dis, ini saya share, Dis. Rabi-rabi yang tidak semua rabi itu spesialis kabalah, Dis. Tidak semua rabi karyanya dalam kabalah, Dis. Ini saya tunjukin kamu. Pentolan-pentolan rabi nih yang nulis kabalah nih. Nabi-rabi senior. Nggak sembarangan nah ini. Isa Kaduri, udah meninggal orangnya. Itu orang-orang kelas tinggi ini. Kabalah nih, coba kamu lihat ini gambar ini. Saya coba teman-teman lihat. Ini gematria nih. Dari kaf, taf, res. Dia tafsirkan jalur, kalau jalur he, dia nanti keluarnya ini. Kalau dari jalur faf, dia keluarnya ini. Nanti dikesinikan, kesini nanti keluarnya ini. Itu semua ada artinya itu. Ini baru satu lembaran, belum nanti ke lembaran selanjutnya. Kamu bisa, waduh, jadi profesor beneran kamu di selanjutnya. Enggak, saya nggak mau bicara terlalu panjang lebar. Nanti ilmu saya bocor kayak di saya rugi. Saya silakan ke yang lain aja. Dari tadi itu belum tunjukin itu buktinya kalau ada inskripsi atau dokumen itu dari tadi. Halo Edis. Iya, kalian ngomong terus dari tadi, saya ngomong dipotong. Gimana saya mau ngomong? Ya udah, Anda kan pakar, ya udah tunjukkan surat Anisanya mana. Kerian apa kerian? Bukan Anissa, maksud saya Quran surat Al-Maidah. Al-Maidah. Jadi surat 4 itu bukan Anissa ya? 4 itu Anissa. Ketuker ya Bang Juma. Maksud saya bukan Quran surat 4 tapi surat Quran kelima. Kadang-kadang kan saya nulis 4. Pengen nulis 5, ternyata yang ketulis 4 gitu. Oh gitu, ya. Itu pakar yang ngomong ya. Apa-apa. Nah, itu pakar yang ngomong. Enggak, kejadian gitu memang pernah. Ini di buku saya tulis QS 4 ayat 102. Ternyata setelah saya cek, loh, ayatnya bukan ini. Ternyata saya periksa lagi, ternyata bukan QS 4. Ternyata QS 5. QS itu akronim dari apa sih, Dis? Akronim dari apa QS itu? Quran surat. Singkatan. Iya, makanya. Jangan sampai kamu nggak ngerti sama ini QS kamu nggak ngerti artinya apa. Masalahnya kalau dia pakar Quran, coba di-share. begitu dia nulisnya QS 4, tapi bunyi ayatnya tidak sesuai, kan harusnya dia protes lebih dulu. Artinya bukan pakar ini. Ya, benar, coba di-share screen dulu. Ya kan, Quran surat ke-5, maksudnya Al-Maidah. Maksudnya, ya. Anissa. Bukan, maksudnya Quran surat Al-Maidah ayat ke-101 sama 102. Coba di-share screen. Saya nggak bisa nge-share browser, soalnya nggak ada menu browser di ininya. Di menu share screen-nya. Coba dong di-share. Ya, teman-teman yang bisa share silakan. Kasihan Mas Edis. Bang Des, lu masa baca browser bisa? Bagaimana? Lu baca di mana itu? Lu baca di mana itu? Di HP saya yang lain. Lah yang buat ngezoom? Yang buat ngezoom HP saya beda lagi. Ya, sekarang lu ngezoomnya pakai HP yang bisa browser dong. Enggak, ini misalnya saya pencet share, menu share. Menunya itu cuma ada Microsoft OneDrive, terus Google Drive, terus box, foto, dokumen, web URL,
bookmark, screen, kamera. Screen. Tekan Oh, screen. Iya. Oh, screen. Oke, yang ngomong dong. Tapi sebelum screen lo ini dulu. Lo Gak pastikan usah dulu nggak ada lihat muka lu, Adis. Adis, nggak usah kasih lihat kamu. Screen. Anti banget bang. Screen. Nah itu bisa gue jitak. Iya, sorry. Allah. Lu pakai iPhone nggak bisa share screen. QS. QS ya. 5 1 0 1. Ih, 2 101 bro. Sorry, salah ngetik. Iya, ngetik salah, nyebut salah. Astagfirullah. Ya, maklum udah tua. Oh, udah tua. Cici, Ya. Pakar kalau setahu saya pakar itu kalau sudah tua Bang Juma malah tambah jadi gitu. Iya. Jadi gila. Iya. Contohnya Nih, ada ya. Untuk kalian ada contohnya ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah maha pengampun, maha penyayang. Sekarang saya tanya. Tafsir baca. Tafsir baca dulu, tafsir. Baca dong tafsirnya gimana sih? Tafsirnya jangan nafsirkan bebas kamu enggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Baca, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta janganlah kamu bertanya-tanya tentang sesuatu terkait perkara-perkara agama yang kalian tidak diperintahkan untuk menjalankannya sama sekali. Seperti pertanyaan tentang perkara-perkara ini benar yang belum terjadi. Ini. Hah? Iya benar, perkara baru nggak boleh. Iya, itu tafsir. Dengar, baca ayat aslinya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, dengar dulu. Hal-hal yang Bang jika Juma, diterangkan. sabar Pak Iman ya, sabar ya. Dengerin dulu. Dengerin. Kalau kamu bertanya sesuatu, kamu akan mendapat penjelasan. Betul? Mungkin nggak? Kalau kamu nanya sesuatu, kamu malah tambah bingung nanti. Terus apa yang ingin kamu? Apa yang saya mau tanya? Apa poinnya? Ya poinnya kenapa? Kalau Muhammad ditanya itu nggak boleh ditanya. Kok bisa kayak nanti, gitu? Loh, ini kan jelas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Coba, kamu punya nabi nih. Nabi itu kan kalau kamu ada perkara sesuatu yang kamu tanyakan tentang agama, harusnya kamu tanyain dong, ya, sama Nabi mau biar dapat penjelasan. Ini malah sebaliknya. Nah, terus dalilnya yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa menjelaskan mana? Ya ini jika diterangkan kepadamu, kamu akan menyusahkan kamu. Berarti kan nggak boleh nanya. Mana keterangannya bahwa Rasulullah tidak bisa menjelaskan? Loh. Itu kan udah berisi larangan, Jul. Mana sih, Jul? Jangan kamu nanya. Nanti kalau diterangkan sama kamu malah tambah susah. Mana sih? Nah, siapa yang terangkan? Hah? Siapa yang menerangkan? Ya, capek aja lah ngomong-ngomong. Kan dalilnya ini jelas, Edis. Jangan kau bertanya kepada Zulkifli, karena jangan sampai Zulkifli terangkan kepada kamu tentang pertanyaanmu, kamu susah untuk memahami, menyanggupi keterangannya. Itu tidak ada kamu pernyataan bahwa menerangkan. Mana dalilnya saya tidak mampu menerangkan. Loh, justru kalau saya tanya sama justru kamu, di sini jelas kalau kamu bisa jelasin sama saya, itu artinya kamu mampu menjelaskan. Nah, memang di sini tidak menceritakan tentang mampu atau tidak mampu. Perintahnya kan jelas, latas alu. Jangan kamu bertanya hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Dikatakan jangan kau banyak bertanya wahai orang-orang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika kamu bertanya kepada dia, lalu kemudian dia menjelaskannya, kamu akan susah untuk melaksanakan apa yang kau pertanyakan itu. Oh, bukan gitu, tukang edit. Bukan gitu, Jul. Jadi maksudnya gimana? Jangan nanti setelah imani saja. Guys, tak jelasin ya.
Nih, Lanjut, Dis. Lanjut Lanjut, di ayat lanjut. itu. Terangkan dulu, Dis. menurut saya itu justru malah mirip seperti di kisah Al-Baqarah yang Nabi Musa menyuruh menyembelih sapi. Ya, Umatnya persis. kan tanya macam-macam. Tambah Betul, susah nggak? betul. Itu maksudnya. Aslinya sapi segini, ditanya warnanya apa, akhirnya dipersusah. Itu yang bikin nggak boleh. Ya itu. Misalnya Ya kalau nanya, saya sih gampang ya bilang aja bayar nggak bisa jelasin intinya gitu. Kamu pakai apa? Ini harus pakai dijelaskan karena bertanya Muhammad pernah seperti itu. ditanya tentang Dijelaskan. Kamu tahu nggak Muhammad pernah pernah tahu nggak Muhammad pernah ditanya tentang ruh? Edis, kamu habisin waktu kita aja. Edis, gini Edis, saya tanya sama Muiz ya. Jangankan yang ditanyai oleh orang-orang beriman pada masa itu, hal-hal yang baru ditemukan ilmuwan hari ini, Rasulullah Muhammad SAW sudah terangkan 1000 tahun yang silam. Ngapa kamu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa? Padahal jelas dalilnya di sini. As'alu an asya'a in tubdalakumna. Itu menyusahkan ketika dikatakan tasukum. Artinya akan menyusahkan si penanya, bukan menyusahkan yang ditanya. Gimana sih? Menyusahkan yang ditanya karena mana dalilnya? Kan perintahnya ini penekanannya kepada orang-orang, bukan kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, jangan kau bertanya hal-hal yang jika diterangkan kepadamu itu akan menyusahkan kamu. Dari mana dia tahu kalau itu diterangkan nanti jadi menyusahkan? Loh, itu yang contohnya di. Dari mana dia tahu kalau nanti dijelaskan? Ini kan firman Allah. Yang ada kalau dijelaskan itu bukan tambah menyusahkan, tambah membuat terang. Contoh, kamu nggak ngerti contohnya, nih. nah, kenapa? Dis, contohnya Ustaz Cuma jelasin nih. Contoh Dis. Ente tanya, bentar, Dis. Ente tanya ke Bang Cuma. Jangan Cuma jelasin, lu nggak paham. Lu malah bingung. Itu gantian kalau ngomong. Nggak ada sesuatu itu kalau dijelasin tambah bikin. Edis, saya tanya samamu. Menurutmu yang ada itu kalau dijelasin itu ya tambah gampang, bukan tambah susah. Gimana sih? Contoh, kira-kira gini. Anda kan cuma mengada-ngada nih. Sekarang saya tanya, kira-kira yang ingin ditanyakan oleh orang-orang pada saat itu kepada Rasulullah SAW itu apa? Ya tentang ayat-ayat yang mutasabihat. Gimana? Oh. Di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang mutasabihat, yang sumir nggak jelas. Contohnya, kamu nggak percaya dalam Quran ada ayat mutasabihat? Siapa yang bilang saya nggak percaya? Saya cuma minta contoh. Sekarang bagaimana mungkin Quran yang mengomong dirinya dalam bahasa Arab yang jelas supaya kamu mengerti, di saat yang sama juga ngomong di dalam dirinya ada sesuatu yang nggak jelas. Kasihlah contoh. Contoh, saya kasih contoh aja ya, ayat-ayat yang mutasabihat. Contoh misalnya Al-Kahfi ayat ke-8. Di situ ada kata-kata rokim. Sekarang saya tanya sama kamu, rokim itu apa? Bacakan ayatnya supaya saya ngerti. Iya, elah. Ya ditampilin aja ayatnya. Ya dibacakan toh supaya saya dengar, saya paham, saya bisa jelaskan samamu. Gitu. Kahfi. Mantap. Ayat ke ya Dis, supaya saya bisa dengar, saya lagi nggak ngelihat screen, tolong dibacain Dis. Bacain dong, kita lagi di ini persiapan sholat Jumat, bacakan aja. Saya pakai Bluetooth nih, jauh dari perangkat. Baca Dis, saya lagi jauh dari perangkat Dis. Saya pakai Bluetooth Dis. Nih ayat 9 ya. Baca. Am hasibta ana ya. Ashabul kahfi warokimi kanu min ayatina ajaban. Nah sekarang saya tanya sama kamu, artinya rokim apa?
Ayat berapa itu, Edis? Ayat ke-9 Al-Kahfi. Nih, menurut salah satu ulama, Ar-Rokim itu adalah nama sebuah lembah. Menurut Menurut Enggak, saya tanya sama kamu, kalau itu bahasa Arab kok menurut? Menurut kan juga diriset. Menurut, sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak orang yang bertanya, pintu itu artinya apa? Menurut ini artinya pintu adalah itu. Kalau pintu itu udah jelas bahasa Indonesia, nggak mungkin ada orang ngomong, menurut Zulkifli, pintu adalah ini. Menurut ini, itu menjadi bukti bahwa itu bukan bahasa Arab. Kamu baca di Ibnu Katsir, ada berapa tafsir Ar-Rokim itu? Enggak, kamu tak baca di Ibnu Katsir ada berapa tafsir mengenai arti Ar-Rokim sendiri. Ada yang ngomong itu bukit, ada yang ngomong itu nama lembah, ada yang ngomong itu nama tempat, ada yang ngomong itu batu tertulis. Kalau memang Rokim itu bahasa Arab, nggak mungkin ada menurut ini, menurut itu. Ya sama aja kalau dibilang pintu, semua orang tahu kelihatan pintu. Banget dari bahasanya tuh nama tempat. Bisa pakai. Nah, sekarang saya tanya. Dari mana asumsi? Dari mana? Saya aja kamu asumsi dari mana kamu nama tempat? Sekarang saya tanya. Kamu tadi tak tanyain ilmu sorof aja nggak paham. Kok semua sok paham ini? Kan kamu udah kelihatan. Sekarang gini loh. Jadi, ya, ini semua saya tahu jawabannya, ini saya tahu. Cuman kalian kan sombong, nggak mau belajar sama saya, biar saya jelasin kalau kalian mau nanya sama saya. Saya tanya, saya kalau di pondok ada guru bahasa Indonesia, saya belajar Arab sama dia. Sekarang kamu saya tanya, Rokim itu bahasa Arab bukan? Rokim bahasa Arab bukan? Kamu belajar bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, salah. Ar-Rokim bahasa Arab bukan? Saya tanya. Nggak ngerti bahasa Arab. Takanya sorof iya, kamu saya tanya, Rokim bahasa Arab bukan? Nah, itu nama tempat. Rokim bahasa Arab bukan, jawab dulu. Gak maksud banget. Rokim bahasa Arab atau bukan? Itu nama tempat. Paham nama tempat saya tanya, sih? Rokim itu bahasa Arab atau bukan? Saya tanya dulu. Ya tahu saya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kok kalau bahasa Arab kok menurut ini, menurut itu, menurut ini? Bedain. Nah sekarang ini saya bilang. Sekarang saya tanya sama kamu. Tempat. Sekarang saya tanya. Pintu bahasa Indonesia bukan? Semua orang Indonesia tahu artinya pintu. Makanya nggak ada orang yang ngomong pintu menurut ini artinya ini, menurut itu artinya itu. Karena pintu udah jelas-jelas bahasa Indonesia. Nggak perlu tanya menurut ini arti pintu ini, menurut itu. Kecuali kalau ada di situ kata-kata door. Ini ketahuan bukan bahasa Indonesia ini. Ada satu kalimat bahasa Indonesia, tapi ada door di dalamnya. Pak, ini ketahuan, ini yang bikin kalimat ini orang Indonesia, tapi asalnya dari Inggris ini. Makanya campur-campur, ada door di dalam satu kalimat. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Makanya dibilang, oh door itu. Menurut ini artinya pintu. Karena door itu berasal dari bahasa Inggris, artinya pintu. Sekarang saya tanya kamu, kalau Rokim itu bahasa Arab, bagaimana mungkin ada banyak mufasir yang menjelaskan artinya Rokim adalah ini, batu bertulis, nama tempat, nama lembah, nama bukit, nama gua, nama pemuda yang di situ, dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau itu memang artinya jelas, bagaimana mungkin ada banyak tafsir mengenai arti Ar-Rokim itu sendiri? Coba kamu jelaskan. Karena dia ada berbagai hal. Karena apa? Ya bingung kamu. Dulu saya pernah ngomong sama Ustadz. Mana ada Rokim katanya. Kalau Rohim ada. Rohim artinya penyayang. Rahim ada itu. Tapi dia masih ngotot. Saya bilang Rokim ada di Quran. Dia bilang saya salah baca. Kamu salah baca, nggak bisa baca. Kan menghina. Dibilang mau baca Rahim jadi Rokim. Yang benar itu Ar-Rohim, Ar-Rahman, Ar-Rohim. Mana ada Ar-Rokim? Dia bilang sampai ngeledek saya itu. Saya masih ingat itu di grup WhatsApp itu. Ya, apa perlu saya sebarin di sini voice note-nya? Saya bilang bukan Ar-Rahman Ar-Rohim, tapi Rokim. Ini Rokim, jelas Rokim bunyinya. Nah Rokim itu kamu tanya sama orang Arab, nggak bakal ada yang tahu Rokim itu artinya apa, itu bahasa Arab atau bukan. Memang bukan bahasa Arab. Nah, bro, Rokim itu. Bentar,
Pahlan. Jadi rokim itu, jadi gini, itu kan sebuah bukan kata kerja, bukan kata sifat, bukan kata kayak misalnya yang sudah jelas artinya, bukan sebuah pekerjaan, bukan sebuah, kalau misalnya suatu nama kan bisa juga. Itu saya nama tahu gua, itu, Pak Imane. Rokim itu saya tahu. Rokim itu nama tempat dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya Al-Kahfi itu kan membahas menurut tafsir. Bukan, Dis. Bukan, Dis. Terus kamu bilang itu nama tempat dari siapa? Saya tanya sama kamu, kamu bilang nama tempat itu dari siapa? Saya tunjukkan di dalam Targum Sa'adiyah Gaon. Jadi Sa'adiyah Gaon itu menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab. Itu ada tempat namanya itu Kades. Itu kan bahasa Ibrani. Diterjemahkan dalam bahasa Arab tuh Hiyarokim. Tak tunjukin mau nggak? Enggak, saya tunjukin gitu loh. Kalau saya tuh data by data, mana pernah saya berkata tanpa data. Oke, sekarang kalau kamu berpendapat itu nama tempat, sekarang kalau kamu berpendapat itu nama tempat, bagaimana kalimat itu menjadi bermakna? Sintaksisnya apa? Bentar. Saya bacakan. Saya tunjukkan dalil dulu ya. Kita ke ini, Dis, Kejadian 14 ayat 7. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, kan? Ya kan? Ibraninya gini, Dis. Ibraninya batin ya. Vayasuvu vayavo'u el-ain mispat. Hi Kades. Nah, ini kita fokusnya di Kades ya. Tempat itu namanya Kades. Jadi namanya En Mispat, nama lainnya adalah Kades. Ya. Ini namanya En Mispat. En Mispat apa? Nama lainnya adalah Kades. Ya, ini kan ada Kades ya. Kades. Nah, apa Kades? Kita lihat di Targum Sa'adiyah Gaon. Jadi, Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sa'adiyah Gaon. Nah, ini. Summa roja'u waja'u ila ainil hukmi hiya rokim. Nih. Rokim. Nih. Ya. Rokim. Itu saya tanya, Dis. Itu orang-orang yang di dalam Al-Kahfi itu orang di zaman sebelum Rasulullah atau sesudah Rasulullah? Sebelum. Nah, berarti itu kan menjelaskan tentang kisah-kisah orang-orang ahlul kitab, kan? Orang terdahulu kan. Nah, makanya ketemunya di sini. Torah dalam bahasa Arab, Rokim. Jadi menurutmu Rokim itu nama tempat? Iya dong, menurut Torah, bukan menurut saya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya masukkan itu dalam kalimat. Sekarang ada maknanya nggak kalimat itu kalau itu nama tempat? Saya bacakan. Ya, maknanya tempat. Jakarta saya tanya maknanya apa? Saya kalau kamu minta penjelasan itu bunyinya bukan Rokim aslinya. Makanya kamu kan belum menanya penjelasan saya. Saya bisa mecahin perkara itu. Itu teks salinan, Dis. Itu teks salinan. Jadi bahasa Arab yang ditulis dalam huruf Arab. Bilang dari awal. Saya tunjukkan dalam tulisan aslinya ya, Yudi Arabik ya. Dalam Yudi Arabik. Jadi bahasa Ibrani yang ditulis dengan huruf Arab, mau nggak kamu lihat tunjukin? Kalau itu Rokim beneran. Atau nggak usah? Loh, itu kan terjemahannya. Ini malah teks asli yang kita bahas ini. Iya, maksudnya kan gini, teks itu kan bahasa Ibrani. Nah, untuk menjelaskan itu Kades itu apa sih? Karena Rabi Sa'adiyah Gaon tinggalnya di Mesir. Dia menuturkan bahasa Arab, makanya dia bikin Targum. Oke, sekarang kamu bilang Rokim itu nama tempat. Enggak, dengar dulu. Rokim itu nama tempat. Sekarang kita masukkan. Kalau Rokim itu nama tempat, nggak usah diterjemahkan ya. Ya nggak usah diterjemahin. Makanya kalau kamu minta Rokim sekarang artinya bagaimana? Apa? Nah, sekarang saya tanya kamu, Jakarta artinya apa? Jadi bermakna nggak kalimat itu sekarang? Oke, saya bacakan. Mau bermakna atau tidak? Itu sudah maknanya apa? Maknanya nama tempat itu sudah makna, masa makna diterjemahkan lagi gimana ente? Terus ya esensi dari kalimat itu apa? Nah, saya bacakan ya. Esensi dari Jakarta dulu. Apa? Saya bacakan. Loh, orang ngerti, datanglah kamu ke Jakarta. Oh, berarti datang ke Jakarta. Ngerti? Masih bahas ini juga, Edis. Ini udah mau Jumatan ini, Edis. Oh, udah mau Jumatan. Ya nggak apa-apa, silakan. Kita sambung besok-besok kapan-kapan lagi. Jadi saya hanya ingin mengatakan sama saya closing dulu, Jul. Saya closing bentar, Jul. Rakim itu adalah objek. Berarti ya, sebuah tempat. Bisa jadi itu adalah lembah, bisa jadi itu adalah desa. Yang pastinya Rakim itu penyebutan objek. Sama seperti Makassar, sama seperti Ujung Pandang, sama seperti itu adalah sebuah tempat.
Oke. Nama itu Bang bisa Juma. jadi dia adalah Saya prasasti tunjukkan atau nih Bang monumen. Juma dalam bahasa Ibraninya nih, dalam ini Targum Sa'adiyah Gaon dalam Nah, tuh ada tuh bahasa Ibrani juga tuh lengkap sudah. Gantian dong. Rest Saya mau of closing ini, them. kalian kan mau Jumatan. Dengerin, ya. Atau kamu mengira Ini Makassar aja. Kalau teman-teman yang lain masih sejam lagi. Masih belum. Jawa Atau Tengah kamu belum. mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim itu Rokim ini lembah atau tempat atau desa atau kota. Emang apa masalahnya? Bagaimana mungkin ini menjadi masuk akal diterima oleh sang penerima informasi kalau dia sendiri nggak tahu Rokim itu apa? Loh, sekarang dia ini sudah ngerti, orang itu sudah ngerti pada masa itu Rokim itu artinya lembah atau desa. Lembah. Sekarang lembah, tadi nama tempat. Ya, kan nama tempat. Gimana di depan sono di anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaban. Tidak ada masalah di situ. Oke. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan tempat itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan yang mengherankan. Nah, tempat ini kemudian ditafsirkan. Ada yang mengatakan ini adalah lembah, ini adalah desa, ini adalah intinya di sini adalah tempat. Terus apa masalahnya? Masalahnya kalau saya ngomong feedback. Masalahnya kalau saya ngomong sama kamu begini, kamu ngerti nggak? Jul, datanglah kamu ke Karawang. Ya saya ngerti. Kalau di masa itu, kalau di masa sekarang Karawang itu adalah goa atau markas, ngerti saya. Mana Karawang aja, saya cuma ngomong Karawang, nggak ada, saya juga nggak tahu apa itu Karawang kok. Nah itu kamu, makanya aku bilang firman Allah yang datang kepada kahfi ini sudah jelas. Gimana sih? Itu menjadi masuk akal kalau sang penerima tahu Rokim itu apa, sama seperti saya ngomong sama kamu. Pasti dia ngerti, pasti dia ngerti. Jul, tungkriung ya. Kamu pasti apa tuh kriung? Apa tuh kriung? Jul, tuh kriung ya. Kamu nggak bisa seperti itu kalau Al-Quran nggak bisa. Sama Jul, ketika penerima informasi itu tidak paham apa yang diomongin pemberi penerima. Ini sebelum saya tutup ya, saya katakan samamu, Sekarang gini, ketika ayat ini menerangkan satu tempat yang bernama Rakim, berarti orang yang diberitahu pada saat itu ngerti. Ini menunjukkan sebuah objek. Nah sekarang di dalam kitabmu. Nah, kalau dengan pembahasan yang sama. Bahwa nama tempat. Dengar dulu. Banyak. Bahwa itu batu bertulis. Iya, ini objek. Ini menceritakan tentang objek yang diketahui pada masa itu. Artinya yang menerima informasi itu nggak tahu apa itu roh. Dari mana ke mana kamu tahu? Gimana sih? Itu asumsi kamu aja. Bang Juma. Ketika di dalam sekarang saya ngomong sama kamu. Tungkriung ya. Tungkriung. Apa tungkriung? Kamu mesti ngomong gitu sama saya. Iya, nggak ngerti karena waktu sekarang apa itu tungkriung? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau berbicara mengenai Rokim, itu orang tahu pada masa itu. Terima informasi pada masa itu orang sudah tahu. Bang Juma, gini saya jelasin ya. Jadi gini, menurut orang Yahudi sendiri, Rokim itu adalah nama Arab untuk sebuah tempat yang nama Ibrani itu Kades. Nah, tuh sudah jelas tuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad dengan nama Rokim, Nabi Muhammad jelas karena dia itu paham bahasa Arab. Tapi kalau Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad di Kades, nah itu justru Nabi Muhammad malah nggak tahu. Kamu kebalik logikanya. Terus kenapa kok ada tafsir yang ngomong kalau itu batu bertulis? Kalau memang itu nama tafsir itu ada banyak di tafsir itu kan bebas, ada banyak. Kamu juga bisa menafsir. Tafsiran yang diambil itu jangan seenak kamu. Mengambil tafsir itu nggak boleh seenak kamu. Mengambil tafsir itu diambil pendapat terkuat. Pendapat terkuat dari apa? Oke, yang pertama saya pamit Jumatan ya. Ya Bang Juma. Saya juga pamit ya, mau makan siang dulu. Jangan saya jelasin dulu Rokim, jangan kabur dulu. Jadi gini, Rokim itu gini ya. Kalau masalah tafsir itu diambil pendapat yang terkuat, nggak boleh seenaknya sendiri yang cocok buat saya gini, nggak boleh. Yang pertama dari sanad, ilmu itu nyambung nggak kepada Rasulullah. Ya, yang kedua fakta sejarah. Itu nama tempat dari semula itu nama tempat, nggak mungkin muncul banyak tafsir.
Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya, saya pamit dulu di sini untuk sholat Jumat. Kaitannya dengan apa yang dipertanyakan oleh Edis itu adalah cuma ngada-ngada, ya. Karena secara tafsir aktual, asab ar-rakim atau kumud ar-rakim itu jelas memaknai ar-rakim itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan sebuah tempat atau nama lembah atau intinya menunjuk kepada satu objek. Ya, sama seperti ketika saya mengatakan di masa sekarang di Kota Makassar bahwa Bantimurung. Nah, berarti itu merujuk kepada satu tempat. Atau saya mengatakan Maros, itu merujuk kepada satu tempat. Nah, orang sudah paham itu. Lalu apa artinya Maros? Gak ada artinya, karena itu hanya tempat. Apa artinya Bantimurung? Gak ada, karena itu hanya berbicara mengenai nama tempat, gitu loh. Si Edis ini nggak tahu apa-apa, jadi dia mencoba mencari kekurangan Al-Quran, padahal dia nggak tahu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan ini, An-Ashab Al-Kahfi wal-Arqim, itu menunjukkan bahwa ini merujuk pada suatu tempat atau suatu objek. Ya, jadi tidak bisa diterjemahkan. Sama seperti tadi, Maros, di mana itu, apa itu Maros? Nggak bisa. Karena yang diterangkan di situ adalah Bantimurung dan Maros, artinya ketika orang berbicara tentang Bantimurung dan Maros berarti merujuk kepada suatu objek. Nah, merujuk kepada satu objek. Nah, objek ini kemudian diketahui oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kisah daripada Ashabul Kahfi itu sendiri. Nah, ini yang perlu pahami. Jadi kita jangan mau diperbodoh sama orang yang tidak tahu apa-apa, yang baca ya iya saja nggak ngerti, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak rasional. Apa itu rakim? Apakah itu bahasa Arab? Nah, itu nama objek, itu nama tempat yang tidak perlu diterjemahkan gitu loh. Ya, semoga dipahami dengan baik. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Saya pamit dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.